Salam olahraga Sobat Firmok. Arsenal mendapatkan dorongan besar dalam perburuan gelar Premier League musim ini. Kemenangan tipis di markas Brighton membuat posisi mereka di puncak klasemen semakin kokoh. Gol cepat Bukayo Saka menjadi penentu hasil pertandingan yang berlangsung ketat di Amex Stadium. Hasil tersebut memperlebar jarak Arsenal menjadi 7 poin dari persaing terdekat mereka. Situasi semakin menguntungkan bagi The Gunners setelah Manchester City gagal meraih kemenangan pada laga lain. Hal itu membuat persaingan gelar mulai condong ke arah tim asuhan Mikel Arteta. Arsenal memastikan kemenangan 1-0 atas Brighton lewat gol Bukayo Saka pada menit ke-9. Winger Inggris itu menusuk dari sisi kanan sebelum melepaskan tembakan yang berbelok arah dan melewati kiper Brighton, Bart Verbruggen. Pertandingan sebenarnya hampir berjalan berbeda jika Brighton mampu memanfaatkan kesalahan David Raya di awal kiper. Kiper Arsenal itu kehilangan bola yang kemudian dikuasai Carlos Baleba sebelum mencoba mencungkil bola melewati Raya. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan Gabriel yang menyapu bola tepat di garis gawang. Intervensi itu menjaga keunggulan Arsenal tetap bertahan. Brighton terus menekan sepanjang sisa pertandingan, namun Arsenal tetap mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir berbunyi. Setelah pertandingan berakhir, kabar dari laga lain membuat suasana di kubu Arsenal semakin meriah. Manchester City hanya bermain imbang 2-2 melawan Nottingham Forest. Hasil tersebut membuat Arsenal kini unggul 7 poin di puncak klasemen. Meskipun mereka telah memainkan satu pertandingan lebih banyak, dukungan supporter Arsenal yang hadir di stadion bahkan semakin meriah setelah mengetahui hasil tersebut. Pendekatan permainan yang efisien dari Mikel Arteta pada laga ini menghasilkan hasil yang maksimal. Meski pertandingan berlangsung relatif tenang dan minim peluang besar, kemenangan itu terasa sangat penting bagi perjalanan Arsenal musim ini. Bagi Manchester City, hasil imbang tersebut juga berdampak besar dalam perburuan gelar. Tim asuhan Pep Guardiola kehilangan 2 keunggulan dalam laga itu, sehingga peluang mereka mempertahankan dominasi di Premier League kini semakin terancam. Sahabat Firmok, dengan sisa laga di musim ini pada Premier League yang menyisakan 8 laga, Arsenal total telah memainkan 30 pertandingan dengan 67 poin, sedangkan Manchester City berada di posisi kedua yang baru memainkan 29 pertandingan dengan mengumpulkan 60 poin. Jika kita melihat kepada 5 laga terakhir, Arsenal hanya memenangkan 3 laga dan imbang 2 laga, sedangkan Manchester City memenangkan 4 laga dan imbang 1 laga. Hal ini tentu merupakan statistik yang kurang baik bagi Arsenal. Jika Arsenal ingin mengangkat piala Premier League di akhir musim, maka mereka tidak boleh kehilangan 1 poin pun di sisa pertandingan yang ada, atau Manchester City akan mencuri gelar mereka di akhir-akhir sisa musim ini. 8 laga berarti Arsenal harus memenangkan 7 dari 8 laga. Mereka hanya punya kesempatan 1 kali kalah. Mereka hanya boleh menelan 1 kekalahan dari 8 laga. Berarti mereka harus menang 7 laga. Sedangkan City wajib menang di sisa keseluruhan laga musim ini. Kemenangan Arsenal di Amex Stadium bukan sekedar soal tambahan 3 poin. Di balik skor tipis 1-0 atas Brighton, ada cerita tentang ketahanan fisik dan mental sebuah tim yang sedang memburu gelar juara.
Kita tahu Arsenal terakhir juara pada tahun 2005 dan itu sudah berlangsung 21 tahun lebih, dan itu kemudian menjadi bayang-bayang apakah Arsenal kemudian bisa kembali mengulang sejarah seperti pada era keemasan zaman Thierry Henry, kemudian Manuel Petit, Robert Pires, David Seaman, Dennis Bergkamp, kemudian Ljungberg dan lain-lain. Mikel Arteta tak bisa menyembunyikan kekagumannya pada determinasi para pemain. Meski tampil dengan sisa tenaga setelah jadwal padat, skuad Meriam London berhasil menjaga keunggulan yang dicetak oleh Bukayo Saka di awal laga. Pertandingan ini menjadi ujian kedewasaan bagi Arsenal. Bermain kandang Brighton tidak pernah mudah, apalagi tim baru saja melewati 2 derby London yang emosional melawan Tottenham dan Chelsea. Arteta mengakui bahwa timnya tidak berada dalam kondisi paling segar. Intensitas tinggi di laga-laga sebelumnya mulai menggerogoti ketenangan para pemain saat menguasai bola. Saya menyukainya, kata Arteta. Kami tahu ini laga yang sulit. Dengan banyak pertandingan berintensitas tinggi, terlihat di momen tertentu kami kurang bugar, terutama saat memegang bola, ujar Arteta. Kita tahu Arsenal masih berpeluang di semua laga yang diikutinya, baik domestik, di Carabao Cup, kemudian di FA Cup dan Liga Inggris, kemudian di Liga Champions. Jadi berarti ada 4 kompetisi di mana Arsenal masih memiliki peluang untuk menjuarai keempat-empatnya. Manajer asal Spanyol tersebut menyoroti bagaimana pemainnya harus tetap membuat keputusan tepat di tengah detak jantung yang berdegup kencang karena kelelahan fisik. Saat Anda tidak bisa tampil presisi, Anda harus melakukan banyak hal baik lainnya. Tim menunjukkan keinginan, determinasi, dan sikap yang luar biasa untuk memenangkan pertandingan ini, tambahnya. Sahabat Firmok, kita tahu bahwa salah satu faktor yang membuat cedera pemain selain mungkin adalah benturan atau cedera bawaan, juga adalah faktor kelelahan. Fabregas pernah cedera ketika bermain untuk Arsenal karena ia adalah salah satu pemain yang ketika itu hampir tidak pernah absen dalam jangka waktu setahun. Nah, kemudian itulah membuat kakinya rentan cedera, dan kemudian ketika itu Fabregas cedera cukup lama, dan ini memang salah satu faktor atau hal yang ditakutkan oleh para pelatih ketika pemain kelelahan, kemudian cedera, dan kedalaman skuad tidak mumpuni, artinya tidak sebaik pemain yang berada di tim inti. Apakah kemudian Arsenal bisa menutup mimpi buruk mereka selama kurang lebih 20 tahun ini untuk mengangkat trofi di akhir musim? Kita akan ikuti terus sampai akhir dari musim ini berakhir. Salam olahraga.